Anda mungkin udah denger ya, belakangan ini di media sosial, terutama di X itu, lagi rame banget soal gaji anggota DPR RI. Iya, betul. Katanya bisa sampai 30 juta per hari gitu. Ini kan munculnya setelah ada pernyataan dari anggota DPR, Pak TB Hasanuddin, soal potensi penghasilan yang, wah, 100 juta sebulan. Iya, angka yang cukup fantastis ya kedengarannya. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam sedikit soal ini. Sumber kita kali ini transkrip video dari kompas.com. Oke. Mereka ini merinci komponen pendapatan anggota DPR. Jadi tujuannya yaitu kita mau bongkar angkanya tuh sebenarnya gimana sih? Dan lihat perbandingannya juga ya. Betul. Kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, berdasarkan data yang ada di sumber ini. Sip. Penting banget ini biar kita nggak cuma terpaku sama angka yang sensasional aja. Perlu kita lihat strukturnya secara lengkap, kan ada gaji pokok, terus ada macam-macam tunjangan. Banyak ya kayaknya komponennya. Iya, dan penting juga lihat konteks regionalnya. Kenapa ini relevan buat Anda? Ya biar kita semua bisa menempatkan isu kompensasi pejabat publik ini dengan lebih pas gitu. Oke deh. Yuk kita mulai bedah rinciannya dari sumber kompas.com ini. Silahkan. Jadi disebutkan kalau ada gaji pokok. Nah, besarannya ini beda-beda tergantung posisi. Oh gitu. Ada buat anggota biasa, terus ada buat yang merangkap wakil ketua, sama yang jadi ketua. Beda-beda levelnya. Oke, standar lah ya kalau itu. Iya. Tapi, nah ini, itu baru gaji pokoknya aja loh. Masih ada lagi berbagai tunjangan yang nempel. Nah, ini biasanya yang bikin angkanya jadi besar ya. Kayaknya gitu. Soalnya kalau semua ini dijumlahin, gaji pokok plus tunjangan-tunjangan tadi, total pendapatan rutin per bulan itu bisa di atas 50 juta rupiah. Wow, di atas 50 juta ya? Itu rutin per bulan? Per bulan. Dan perlu dicatat juga nih, angka ini tuh belum ngitung fasilitas lain. Iya. Kayak misalnya biaya perjalanan dinas, atau dana buat pemeliharaan rumah jabatan gitu. Oke, jadi itu di luar yang 50 juta lebih tadi ya? Betul. Makanya, soal angka viral yang 3 juta rupiah per hari atau 100 juta sebulan yang disebut Pak TB Hasanuddin itu, ya kemungkinan besar itu ngitungnya semua potensi pendapatan. Termasuk fasilitas-fasilitas tambahan itu ya? Iya, kemungkinan gitu. Tapi rincian pastinya, nah, itu nggak dibahas di transkrip kompas.com yang kita pakai ini. Oke, clear. Yang jelas, dari sumber kita ini, angka rutinnya aja, gaji plus tunjangan, udah bisa tembus di atas 50 juta. Dan angka segitu di atas 50 juta per bulan, ini kan jadi sorotan pastinya ya kalau kita bandingkan sama kondisi umum di Indonesia. Jelas banget. Misalnya aja sama upah minimum regional UMR gitu di berbagai daerah buat tahun 2025 nanti. Wah, iya. Kalau dibandingin UMR sih. Jomplang ya. Perbedaannya memang signifikan banget. Nah, ini nih bagian yang menarik. Gimana kalau kita coba intip negara lain? Sumber kita ini ngasih data perbandingan juga kan? Iya, ada data pembandingnya. Untuk Malaysia nih misalnya. Oke, Malaysia gimana? Gaji pokok tahunan anggota parlemen mereka itu sekitar Rp178.888,40 Malaysia. Itu kalau dirupiahkan jadi berapa ya kira-kira? Nah, kalau kita konversi, itu jatuhnya sekitar 590,3 juta rupiah per tahun. Setahun ya, 590 jutaan. Berarti sebulannya sekitar, ya di bawah 50 juta ya kalau gaji pokoknya aja. Tapi itu gaji pokok kan? Iya, itu gaji pokok tahunannya. Mungkin ada tunjangan lain juga, tapi sumber kita fokus di angka itu. Nah, untuk Singapura, transkrip kompas.com ini sebenarnya ngasih indikasi polanya sama. Oh iya. Tapi sayangnya nggak nyebutin angka spesifiknya di kutipan yang kita punya ini. Jadi ya kita fokus perbandingannya ke Malaysia aja dulu. Oke. Jadi dari perbandingan sama Malaysia ini, apa nih kesimpulan atau pola yang bisa kita lihat dari data ini? Emang standarnya segitu atau gimana? Sumber ini sih nggak nyimpulin adanya standar global ya, tapi lebih menyoroti satu pola yang menarik. Apa tuh? Ternyata sama kayak di Indonesia, gaji anggota parlemen di Malaysia itu juga tercatat jauh lebih tinggi dibandingin pendapatan rata-rata warganya sendiri. Oh, jadi polanya mirip ya? Bukan cuma di kita aja? Iya, kayaknya gitu. Ini nunjukin kalau struktur insentif finansial yang katakanlah signifikan buat legislator, itu kelihatannya bukan fenomena khas Indonesia doang. Menarik. Nah, memahami pola ini penting buat Anda biar bisa lihat isu kompensasi ini dalam perspektif yang lebih luas gitu. Nggak cuma ngelihatnya sebagai kasus unik di negara kita aja. Oke, jadi biar nggak kaget-kaget banget gitu ya, ternyata di tempat lain juga ada pola serupa. Bisa dibilang gitu.
Oke deh, kalau gitu mari kita coba rangkum sedikit poin-poin penting dari obrolan kita barusan berdasarkan sumber transkrip kompas.com ini ya. Boleh? Pertama, soal angka viral 3 juta per hari atau 100 juta sebulan itu, kemungkinannya itu dari total potensi pendapatan kalau semua fasilitas dihitung. Yang mana detailnya nggak ada di sumber kita. Betul. Sementara kalau gaji pokok plus tunjangan rutinnya aja, itu udah bisa di atas 50 juta rupiah per bulan. Sip. Kedua, ya jelas pendapatan ini jauh banget di atas rata-rata UMR di Indonesia. Ya, kontrasnya jelas. Ketiga, perbandingan dengan Malaysia, dan ada indikasi juga buat Singapura, nunjukin pola yang mirip. Gaji legislator emang cenderung lebih tinggi dari pendapatan rata-rata warganya. Benar. Jadi, apa nih rangkuman penting buat Anda pegang dari sini? Nah, ini mungkin yang paling penting. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Kalau kita lihat pola gaji legislator yang cenderung tinggi ini dibandingin rata-rata warga, baik di sini maupun di negara lain kayak Malaysia tadi, Iya. pertanyaan apa sih yang muncul di benak Anda? Mungkin soal gimana kita menilai pekerjaan legislatif itu sendiri. Nilainya seberapa? Masuk akal. Atau mungkin soal seberapa besar sih daya tarik finansial posisi ini jadinya? Bisa jadi motivasi ya. Bisa jadi. Dan yang mungkin lebih lebih mendalam lagi, apakah ada potensi jarak gitu antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya gara-gara perbedaan pendapatan yang signifikan ini? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat dipikirin. Iya kan? Ini sesuatu yang menarik sih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Gitu kira-kira.